tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom. Halo guys, kali ini saya akan merangkum sebuah serial film yang lagi booming-boomingnya. Yang pasti serial film ini masih ongoing dan seharusnya semua orang itu sudah tahu film ini, apalagi kalau gamers. Kalau sampai nggak tahu, waduh kebangetan banget sih. Karena film ini versi live actionnya ya guys, yang diangkat dari sebuah game ternama yang berjudul The Last of Us, dengan judul film yang juga sama. Dan untuk sinopsisnya sendiri juga mengikuti alur dari gamenya, yaitu dimana ada sebuah virus jamur yang mematikan telah menginfeksi seluruh dunia, dan orang yang terinfeksi virus jamur ini akan berubah menjadi zombie, yang dimana diketahui ternyata asal usul virus tersebut datang dari sebuah negara yang sudah sangat kita kenal dengan akrab, yakni negara kita sendiri, Indonesia tercinta. Ya, kalian tidak salah dengar. Dan karena virus ini dari Indonesia, maka Indonesia pun akan menjadi salah satu bagian yang akan masuk di dalam film ini. Lantas seberapa menegangkankah dan seberapa mengerikankah virus jamur tersebut? Mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia The Last of Us. Film dibuka di sebuah acara talk show yang membahas tentang virus yang sudah terjadi sejak dahulu kala, yang melanda seluruh dunia. Dari virus yang biasa-biasa saja hingga virus yang sangat mematikan seperti coronavirus, yang dimana coronavirus dan sejenisnya sejauh ini adalah virus yang paling mematikan yang pernah terjadi di dalam sejarah peradaban manusia. Namun sang dokter spesialis virus mengatakan bahwa ada sebuah virus yang mungkin akan menjadi ancaman terbesar di kemudian hari, yang akan jauh lebih berbahaya dari virus-virus yang sudah dilawan oleh umat manusia selama ini. Dan virus itu adalah fungus. ya, virus itu adalah jamur. Dan walaupun jamur sampai saat ini memang tidak mengakibatkan gejala yang sangat serius bagi manusia, karena sejatinya jamur tidak akan bisa bertahan hidup di suhu yang lebih dari 34 derajat terutama pada tubuh manusia. Namun sang dokter meyakini mungkin suatu saat nanti keadaan dan suhu bumi akan berubah drastis, yang menyebabkan jamur bisa bertahan hidup dan bahkan bisa berevolusi. Karena sang dokter sendiri meyakini bahwa sebuah jamur akan bisa mengambil alih tubuh dan pikiran sang inangnya, dan inang tersebut akan menjadi sebuah boneka hidup yang akan dikendalikan oleh si jamur. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka sudah dipastikan kehidupan di bumi ini akan musnah. So if that happens, last human alive by any means necessary, we lose. Dan film pun baru dimulai. 30 tahun kemudian kita akan beralih dengan seorang gadis remaja yang bernama Sarah, yang saat itu bangun kesiangan dan langsung memasak sarapan pagi untuk ayahnya yang bernama Joel, yang juga bangun kesiangan. Dan mereka adalah keluarga kecil yang bahagia walaupun mempunyai penghasilan yang pas-pasan. Calcium. Lovely. You don't like them. It's for my benefit. Fractions. Dan di dalam keluarga mereka juga ada seorang pria yang bernama Tommy, yakni pamannya Sarah yang numpang tinggal bersama mereka. Yang ternyata Tommy ini diketahui adalah seorang mantan militer. Dan walaupun mereka hidup dalam kekurangan, nyatanya Joel, Sarah, dan Tommy masih bisa hidup dengan bahagia. You could work a double. Literally? No, I'm not splitting this job. I barely want to split it with depending on me. Not the same. I think it's the same. Namun di saat mereka sedang menyantap sarapan pagi, tiba-tiba ada sebuah berita yang mengejutkan yang tersiar melalui radio, yaitu berita tentang gangguan virus yang terus terjadi di Jakarta. Yaps, ibu kota Jakarta. Ring a bell. It's definitely a country. Maybe part of Asia. Jakarta. Where is that, Middle East? Namun Joel dan Tommy tidak mengetahui sama sekali tentang Jakarta itu apakah sebuah negara atau benua lain. Dan beruntungnya Sarah mengetahui kalau Jakarta itu adalah sebuah ibu kota negara yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di negara Indonesia. Exclusive with being a country, and in fact, it's the capital of Indonesia. Maybe part of Asia. Jakarta isn't a country. Shit. Hope for us yet.
Dan belum saja selesai makan, Joel pun meminta Sarah untuk segera menyiapkan makannya agar Sarah bisa cepat pergi ke sekolah. Namun sebelum berangkat, entah kenapa Sarah menyempatkan diri untuk mengambil jam tangan dan juga beberapa dolar uang ayahnya, yang sepertinya ada yang ingin ia beli dengan uang tersebut. Dan sebagai makhluk sosial yang baik, Joel dan Sarah pun menyempatkan diri untuk menyapa tetangga mereka yang sudah jadi embah-embah. We gotta run, but Sarah will be by later. She'll stay as long as you want. But just for like a little bit. She'll take what you got. Predicate. I'm gonna write this diagram out exactly as I have it. Yes, you need to know this. Dan begitu pulang sekolah, Sarah pun mampir ke rumah tetangganya yang sudah embah-embah tadi untuk menunggu ayahnya pulang dari tempat kerjanya. Namun ketika menunggu, tiba-tiba kejadian yang aneh pun terjadi tanpa diketahui oleh Sarah dan pengasuh si embah. Yang dimana terlihat si embah tiba-tiba saja kejet-kejet kecil seperti orang stroke di kursi rodanya. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas anjingnya saat itu tiba-tiba menatap si embah dengan tatapan yang aneh. Tidak lama kemudian, begitu ayahnya pulang dari tempat kerjanya, Sarah pun tiba-tiba memberikan hadiah kepada ayahnya berupa jam tangan yang sudah diperbaiki. Yang ternyata alasan Sarah mengambil jam tangan dan uang Joel adalah untuk memperbaiki jam tangannya sebagai hadiah ulang tahun saat itu. Dan setelah memberi hadiah tersebut, Joel dan Sarah pun memutuskan untuk menonton film kesukaan ayahnya Joel hingga Sarah tertidur. Namun ketika Sarah sudah tertidur lelap, tiba-tiba Tommy menelponnya dan mengatakan kalau ia saat itu membutuhkan bantuannya. Karena ternyata saat itu Tommy sedang tersandung masalah dan akan mendekam di penjara apabila Joel tidak bisa menebusnya malam itu juga. Dan karena Joel harus pergi menjemput Tommy, ia pun mau tidak mau harus meninggalkan Sarah seorang diri di rumah. Namun ketika Sarah sedang tertidur lelap, tiba-tiba ia terbangun karena ada sebuah suara pesawat dan helikopter yang lalu lalang di atas rumahnya. Entah kenapa malam itu banyak sekali pesawat yang lalu lalang. Dan karena Sarah sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, ia pun memutuskan untuk pergi melihatnya keluar rumah. Dan alangkah terkejutnya Sarah, ternyata keadaan di luar sudah sangat kacau balau dan sangat menegangkan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, yang jelas karena saat itu anjing dari si embah tiba-tiba berlarian di luar rumah. Ia pun mencoba membawa anjing itu kembali ke rumah si embah. Namun anehnya saat itu rumah si embah tiba-tiba pintunya sudah terbuka lebar dengan keadaan rumah yang sudah porak-poranda. Dan dengan rasa cemas, Sarah pun mencoba memanggil-manggil si embah untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun begitu Sarah masuk ke kamar, tiba-tiba di lantai si embah ada darah yang sudah berceceran. Yang ternyata si Mbah Adler saat itu sudah menjadi zombie dan sedang mengganyang pengasuhnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika Simbah berusaha mengejar Sarah, tiba-tiba Joel dan Tommy pun datang dengan raut wajah yang terlihat sangat cemas dan begitu ketakutan. Dan karena Joel melihat si Mbah saat itu sedang mengejar Sarah, ia pun mau tidak mau harus membunuh si Mbah dan langsung bergegas pergi dari sana. What are we doing, Joe? Sambil menginjak dalam-dalam pedal gasnya, mereka pun melihat beberapa orang yang ternyata sudah menjadi zombie sama seperti Mbah Adler. Pihak keamanan seperti kepolisian dan militer pun juga sudah berkeliaran di jalan untuk mengamankan para warga yang belum terjangkit. Yang ternyata saat itu diketahui kalau semua penyakit yang menyebabkan manusia menjadi zombie itu adalah sebuah virus. Namun belum diketahui dari mana dan apa jenis virus tersebut. Dan karena Joel dan Tommy masih ingin selamat
selamat, mereka pun berusaha kabur sejauh-jauhnya dari kota itu. Namun sayang, ternyata jalanan sudah tertutup macet akibat semua orang yang juga ingin segera kabur dari sana. Fuck! Everybody had the same fucking idea. Dan karena Joel tidak bisa pergi melalui jalan tersebut, ia pun memutuskan memutar dan mencari jalan lain agar mereka bisa cepat pergi dari sana sebelum terjangkit. Namun sayang, begitu mereka melalui jalan pintas bukannya aman, mereka malah harus terjebak di gerombolan manusia yang sudah terjangkit dan menjadi zombie. Dan ketika Joel, Tommy, dan Sarah sudah tersadar dari ledakan tadi, mereka pun memutuskan untuk berpencar dan segera pergi dari sana. Sambil menggendong Sarah yang kakinya cedera, Joel pun terus berlari secepat mungkin dari tempat itu. Namun ternyata Joel malah tidak sengaja bertemu dengan zombie yang saat itu sedang badok dan mengakibatkan mereka harus dikejar zombie itu. Namun beruntung, saat mereka hampir saja tertangkap, ternyata ada tentara di dekat mereka dan langsung menembak zombie itu. I got 2 civilians by the river. One of them injured. Namun ketika melihat ada seorang warga sipil yang sedang ketakutan dan mencari perlindungan, bukannya tentara itu menolong Joel dan Sarah, ternyata tentara itu malah menembaki Joel karena tidak ingin mengambil resiko dan mengira kalau Joel dan Sarah sudah terjangkit. I'm sorry. Please stop. Dan walaupun Tommy sudah datang tepat waktu dan berhasil menembak tentara itu, ternyata Sarah sendiri saat itu terkena tembakan sang tentara tepat di perutnya, yang akhirnya Sarah pun harus tewas. I know this hurts. You're gonna be okay. Okay, move your hand, baby. Move your hand. Help me! Joe, come on. You come on. I know, baby. Come on. Come on, get up. Come on, baby. 20 tahun kemudian, setelah serangan virus mematikan melanda seluruh dunia, orang-orang yang selamat dari wabah itu pun kini hidup di dalam tembok yang memisahkan mereka dengan dunia luar. Dan karena selama 20 tahun virus ini masih belum kunjung ditemukan obatnya, mau tidak mau orang-orang yang sudah terjangkit pun harus mereka bakar setelah disuntik mati. Dan Joel adalah orang yang berhasil survive selama 20 tahun dan ikut bekerja di bawah militer yang disebut Fedra untuk membakar orang yang sudah terjangkit. You got anything else? Namun untuk menghasilkan pundi-pundi uang, ternyata Joel tidak hanya bekerja di bawah militer. Rupa-rupanya dia mempunyai pekerjaan sampingan sebagai penyelundup, di mana Joel juga bekerja sama dengan anggota Fedra untuk menyelundupkan barang-barang haram yang akan mereka konsumsi. Come on. Oxy? Hydro. Bukan hanya itu, Joel dan anggota Fedra ini ternyata juga berencana untuk kabur bersama dengan menggunakan sebuah mobil yang sedang mereka perbaiki. Namun karena mobil itu belum siap dan butuh aki, Joel pun diperingati untuk tetap hati-hati dan tidak keluar tembok selama beberapa hari ini. Karena jika Joel tertangkap, mungkin dia akan dibunuh oleh anggota Fedra. Stay off the streets for the next few nights. Boss has got us working doubles. Fucking Firefly's been blowing shit up all week. Stay safe. Beralih di tempat lain dengan seorang wanita yang bernama Tess yang saat itu sedang melakukan negosiasi baterai aki mobil dengan seorang pria yang bernama Robert, yang ternyata tanpa sepengetahuan Robert, anak buahnya saat itu sudah mengkhianati Tess dengan menjual aki mobil itu kepada orang lain. Dan karena Robert tidak ingin kena masalah, Tess pun berjanji untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang yang mungkin akan membunuhnya hanya karena aki itu. Entah siapa orang yang
tes maksud. Yang jelas belum sempat mereka menyelesaikan pembicaraan, tiba-tiba tembok yang ada di sisi mereka pun meledak. Now your shit has pretty much ruined my week. What about your guy? Yang ternyata ledakan itu disebabkan oleh pihak Fedra yang saat itu sedang melawan pemberontak yang disebut Firefly. They're shooting at us. They're shooting. I'm not a Firefly. Dan kita akan beralih dengan seorang gadis remaja yang bernama Veronica yang saat itu sedang disekap oleh sekelompok Firefly. Belum jelas kenapa Veronica ini disekap, tapi yang pasti setiap hari Veronica harus diminta untuk menghitung, menyebutkan namanya dan lain-lain sebagainya. Dimana hal tersebut mengindikasikan kalau Veronica sendiri sepertinya sudah disekap oleh kelompok Firefly selama berhari-hari. State your name, slowly. Veronica. You're gonna pay, motherfuckers! Kembali dengan Joel yang baru saja bangun dari tidurnya dengan Tess yang saat itu sedang membuatkan kopi untuknya. Yang ternyata Tess dan Joel rupa-rupanya saling kenal, bahkan mereka tinggal bersama. Dan ternyata masalah aki yang dijual oleh Robert tadi kepada orang lain adalah aki milik Joel yang seharusnya digunakan untuk mobil yang sedang diperbaiki bersama anggota Fedra tadi. I need the battery, Tess. Nothing's lost. This shit like this is gonna happen. Dan alasan Joel sangat ingin memperbaiki mobil itu adalah karena dia ingin mencari Tommy yang saat itu diketahui ada di luar tembok. Namun karena aki itu sudah hilang, mereka pun terpaksa menyusun rencana baru untuk bisa mengambil aki itu dan segera menjemput Tommy. We're gonna find out quietly. Alright? So let's go hunt that motherfucker down. Di tempat lain, tepatnya di markas kelompok Firefly, pemimpin Firefly yang bernama Marlin saat itu sedang terjadi sedikit bersih tegang dengan salah satu pasukannya karena ia yang menahan Veronica tanpa alasan dan motif yang jelas. Namun saat Marlin memberikan alasannya yang tertulis di sepucuk kertas, bawahannya saat itu pun langsung terdiam. Entah apa yang sebenarnya tertulis di kertas itu, yang jelas sepertinya itu ada kaitannya dengan Veronica. Whatever you need. Keep it quiet. Dan benar saja ternyata sesuatu yang tertulis di sepucuk kertas tadi memang ada kaitannya dengan Veronica. Karena saat itu Marlin tiba-tiba melepaskan Veronica karena ingin membawanya pergi ke suatu tempat. Belum jelas kemana mereka akan pergi dan siapa sebenarnya Veronica. Tapi dari penuturan Marlin sendiri bahwa Veronica ini adalah seseorang yang sangat penting. Dan Marlin juga mengatakan kalau nama aslinya bukanlah Veronica tapi Ellie. They put me there when I was a baby. It's for orphan. No, I did. Ellie. Rupa-rupanya Ellie ini adalah gadis yang sejak dahulu dilindungi dan disembunyikan oleh Marlin dan dikirim ke tempat panti asuhan yang ada di kawasan militer Fedra. Namun kita masih belum tahu siapa sebenarnya Ellie ini dan kenapa dia begitu penting. Yang jelas, Marlin hanya mengatakan kalau dia akan memberitahukan kebenaran tentang dirinya yang sangat-sangat rahasia dan harus tetap ia jaga. Karena apabila rahasia itu terbongkar, maka dapat dipastikan saat itu juga Ellie akan tewas. What I'm about to tell you cannot be repeated to anyone. Purpose that any of us could have ever imagined. As if you do, I assure you, you will die. Kembali dengan Joel dan Tess yang saat itu sedang mencari orang yang telah membawa aki mobil mereka dari Robert. Mereka pun menyusuri terowongan untuk menuju lokasi orang tersebut. Namun ternyata mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana dan hanya menemukan seseorang yang sudah tewas akibat terinfeksi oleh jamur yang sangat mengerikan. I wasn't expecting it. Take it he wasn't down here last. This one's done. Let's keep moving.
Karena tidak menemukan aki mereka di terowongan, Joel dan Tess pun pergi ke permukaan untuk menelusuri tempat tersebut dan mendapatkan aki mereka. Namun ketika mereka mendapatkan aki itu, mereka juga mendapati orang-orang yang telah membawa aki mereka sudah tewas. Dan ternyata tewasnya mereka saat itu karena adu tembak dengan kelompok Marlin. Marlene? Dan setelah mengetahui kalau yang ada di hadapannya adalah Joel, seorang penyelundup profesional, Marlin pun meminta Joel dan Tess untuk mau membantunya membawa Ellie ke seberang tembok, yakni di State House, tempat di mana rekan-rekan Marlin sudah menunggunya untuk menyerahkan Ellie. And I know what you're both capable of. We were gonna move Ellie out of the zone tonight, but we went 5 minutes away. What I do have is you. There's a team of Fireflies waiting for her at the old State House. Masih belum diketahui kenapa Ellie ini begitu penting. Namun karena Joel meragukan Marlin, ia pun membuat kesepakatan dengan Joel dengan harga yang sangat sepadan, yaitu apabila Joel berhasil membawa Ellie ke tempat rekan-rekannya di State House, maka Joel akan mendapatkan aki mobilnya. Bahkan bukan hanya aki mobil, Joel juga bisa mendapatkan berikut dengan mobil dan semua persediaan yang ia butuhkan. I swear. Truck, guns, supplies, all of it. I swear. Now, Ellie. Please. Don't fuck this up. Begitu malam tiba, Joel dan Tess pun mulai melakukan rencana penyelundupan Ellie dan keluar dari dalam tembok. Dengan hati-hati mereka mengendap-endap agar tidak tertangkap oleh pihak Fedra. Namun di pertengahan jalan tanpa mereka sadari, ternyata ada pasukan Fedra yang saat itu memergoki mereka. Yang ternyata orang itu adalah customer yang membeli barang haram dari Joel waktu lalu. Let's talk this out. Turn around. Yeah, hold on. You gotta be shitting me. I fucking tell you, man. I said stay the fuck home. Namun karena ia sangat patuh dengan aturan Fedra dan tidak ingin terkena imbasnya jika membiarkan Joel pergi malam itu, ia pun melakukan prosedur yang memang harus dilakukan, yaitu memeriksa apakah ada salah satu dari mereka yang telah terinfeksi. Namun begitu giliran Ellie yang diperiksa, tiba-tiba Ellie pun melawan dan lantas menusukkan pisaunya kepada pasukan Fedra itu. Half off? All off. Fine, everything off of this run. And half off on... Entah kenapa Ellie sampai nekat menusukkan pisaunya. Yang jelas karena tindakan Ellie itu akhirnya membuat ia harus menodongkan senjatanya kepada mereka. Namun ketika senjata itu ditodongkan, Joel pun jadi teringat anaknya Sarah yang tewas akibat ditembak oleh polisi militer waktu lalu. Dan karena ia tidak ingin kejadian itu terulang kembali, Joel pun mau tidak mau harus bertindak terlebih dahulu untuk menyelamatkan Ellie. Dan setelah berhasil membunuh pasukan Fedra tadi, mereka pun akhirnya mengetahui kenapa Ellie sampai melawan saat hendak diperiksa. Yang ternyata Ellie sendiri rupa-rupanya sudah terinfeksi oleh virus jamur yang mematikan itu. Namun dari pengakuan Ellie sendiri bahwa virus itu sudah menjangkitnya lebih dari 1 minggu dan tidak menimbulkan efek apa-apa padanya. Dan karena saat itu pasukan Fedra sudah mengetahui keberadaan mereka, Joel dan Tess pun tidak ada waktu untuk memperdebatkan masalah Ellie dan lantas melanjutkan misinya untuk membawanya pergi ke State House. Dan kali ini kita akan beralih jauh sekali guys, yaitu di sebuah negara yang sangat besar dengan total jumlah penduduknya yang hampir menyentuh angka 300 juta jiwa, yaitu Indonesia. Ya, setelah Joel, Tess, dan Ellie berhasil keluar dari dalam tembok, kini kita akan dibawa ke Indonesia dengan seorang profesor mikologi dari Universitas Indonesia yang bernama Bu Ratna, atau kita mengenalnya sebagai Christine Hakim, yaitu seorang aktris senior yang sudah melalang buana di jagat perfilman Indonesia.
Nah, jadi ceritanya di sini Bu Ratna sedang dijemput paksa oleh beberapa pihak kepolisian dan sepertinya mereka sangat membutuhkan Bu Ratna. Namun belum diketahui alasan kenapa mereka sangat membutuhkannya. Apakah saya ada berbuat suatu kesalahan? Apa Bapak tidak salah orang? Tidak, tentu saja tidak. Kita memiliki orang yang tepat. Ternyata mereka membawa Bu Ratna untuk memeriksa sebuah Ophiocordyceps atau jamur yang saat itu ditemukan di tubuh manusia dalam keadaan hidup. Dan karena Bu Ratna ini tahu betul bahwa jamur tidak bisa bertahan hidup di dalam tubuh manusia, ia pun lantas membantah temuan mereka saat itu. Cordyceps tidak bisa bertahan pada manusia. Ini Ophiocordyceps. Dan karena Bu Ratna sendiri tidak percaya dengan temuan mereka, ia pun lantas dibawa ke sebuah lab atau ruangan yang dimana di sana sudah terbaring jasad seorang wanita dengan bekas gigitan manusia di kaki kirinya. Ya, ternyata Pak Polisi tadi menemukan jamur yang hidup itu berasal dari wanita ini. Dan ketika Bu Ratna memeriksa mulut jasad itu, alangkah terkejutnya Bu Ratna karena ia menemukan sebuah jamur yang benar-benar bisa bertahan hidup di dalam tubuh manusia. Dan setelah mengetahui kebenaran itu, Bu Ratna pun lantas bertanya asal muasal mereka menemukan jasad wanita tadi, yang ternyata mereka membawanya dari sebuah pabrik tepung dan gabah yang ada di kota. Dan kejadian itu berawal ketika ada seseorang yang tiba-tiba mengamuk dan menggigit beberapa pekerja lainnya. Namun sampai saat ini mereka tidak tahu siapa dan ada di mana orang yang pertama kali menggigit atau menularkan jamur itu. Lalu bagaimana dengan orang yang digigitnya? Bukan kekerasan menyerang 4 orang rekan kerja dan... Jadi artinya mereka masih berkeliaran di luar sana. Dan alasan utama Pak Polisi ini membawa Bu Ratna adalah karena mereka yang ingin meminta bantuan kepadanya untuk membuat sebuah vaksin agar bisa mencegah penularan jamur yang sangat mematikan itu di Indonesia. Namun ternyata Bu Ratna sendiri dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada vaksin yang bisa dibuat untuk virus itu. Dan jalan satu-satunya adalah mereka mau tidak mau harus membom seluruh kota untuk bisa mencegah penyebaran virus tersebut. Waduh, tidak ada obat. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Apa ada yang bisa antar saya pulang? Kembali dengan Joel, Tess, dan Ellie yang saat itu berhasil kabur dari kejaran Fedra. Dan karena mereka sudah mengetahui kalau Ellie terinfeksi, mereka pun mengajukan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan saya, yaitu siapa sebenarnya Ellie ini dan kenapa Marlin meminta mereka untuk mengantarkan Ellie ke State House, yang padahal ia tahu kalau Ellie sendiri sudah terinfeksi. What is Marlene doing with an infected kid? I'm not infected. Yeah, it's not getting any worse, is it? Dan ternyata rupa-rupanya tujuan mereka mengantar Ellie ke State House adalah karena di sana sudah ada seorang dokter yang menunggunya dan hendak memeriksanya. Yang dimana Marlin sendiri mempercayai kalau Ellie ini adalah vaksin yang mereka butuhkan untuk melawan virus jamur yang sedang melanda seluruh dunia. Semua hipotesis itu didapatkan karena Ellie yang tidak bereaksi sedikit pun walaupun dia sudah terinfeksi. Bahkan jamur yang ada pada dirinya diketahui sudah mati alias tidak bisa bertahan hidup. This isn't gonna end well, Tess. Vaccines, miracle cures, none of it works. We need to go back. Dan walaupun Joel awalnya tidak setuju membawa Ellie dan melanjutkan misi mereka, tapi karena Tess agaknya sedikit mempercayai hipotesis tersebut, Tess pun meminta Joel untuk mendengarkannya dan tetap melanjutkan misi itu agar Joel bisa mendapatkan aki mereka dan bisa segera menjemput Tommy saudaranya. It doesn't matter if she is or she isn't what the Fireflies say. Let's just finish it. Then we get what we want. Okay?
Sambil terus berjalan di tengah-tengah kota yang sudah mati, Joel dan Tess pun memutuskan untuk memilih jalan panjang alias memutar untuk membawa Ellie ke State House. Karena mereka tahu kalau jalan singkat atau jalan potong akan sangat berbahaya untuk mereka lalui saat ini. Good up there? Yeah. What now? Namun begitu sudah menyusuri jalan begitu jauh, ternyata jalan yang mereka pilih saat itu tidak berpihak kepada mereka. Karena ternyata di tengah jalan rupa-rupanya sudah banyak sekali para zombie jamur yang bergeletakan menghalangi jalan mereka. They were still deep inside the buildings. But I guess enough people. Now they know where you are. Now they come. Dan ternyata alasan mereka memilih jalan memutar adalah karena Joel dan Tess ingin menghindari jalan di atas tanah, yang dimana ternyata di dalam tanah sendiri juga ada jamur yang hidup dan terhubung dengan para zombie-zombie itu. Karena apabila mereka salah langkah dan tidak sengaja menyentuh jamur yang ada di tanah, maka para zombie-zombie itu pun pasti akan mengetahui keberadaan mereka. What do we do then? Short way? Museum. Namun karena memang tidak ada pilihan lain lagi, Joel dan Tess pun lantas memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang sangat berbahaya itu. Joel pun memutuskan untuk mengambil rute dari museum yang mungkin akan sedikit aman untuk mereka, karena tampaknya jamur-jamur yang ada di sana terlihat sudah kering alias mati. Namun begitu masuk ke dalam museum, alangkah terkejutnya mereka karena saat itu mereka mendapati ternyata ada seseorang yang baru saja tewas dengan luka cakaran yang sangat mengerikan di sekujur tubuhnya. Namun karena mereka tidak ingin ambil pusing dan negatif thinking, Tess pun beranggapan kalau jasad itu bukan tewas di dalam museum dan lantas melanjutkan perjalanan mereka. Maybe he was dead outside. This point forward, we are silent. Dengan terus waspada, mereka pun berjalan dengan perlahan dan memperhatikan sekeliling mereka, karena mereka sendiri tidak tahu apakah di dalam museum itu ada zombie jamur yang masih hidup atau tidak. Dan ketika mereka sudah sampai di lantai atas, benar saja mereka pun dikejutkan dengan suara zombie jamur yang ternyata masih ada di dalam museum itu. Dan ya, ternyata ada 2 zombie yang masih hidup di dalam museum itu. Dan karena zombie jamur ini tidak bisa melihat dan hanya bisa merasakan kehadiran seseorang dari suara, Joel dan Ellie pun lantas mencoba bersembunyi dan mulai berjalan dengan mengendap-endap. Namun tiba-tiba ya, ternyata Joel tidak sengaja menginjak pecahan beling dan membuat zombie itu mendengar mereka. Dimana zombie yang sangat ganas itu pun dengan ganasnya berusaha menggigit Joel dan Ellie. Namun beruntung, Joel berhasil menggunakan senjatanya dan bisa membunuh 2 zombie itu. Namun naasnya, ternyata Ellie mendapatkan gigitan untuk yang kedua kalinya dari zombie jamur. I mean, if it was gonna happen to one of us. You fucking kidding me? Hey, let's get the fuck out of here. Setelah berhasil selamat dari serangan zombie jamur, mereka pun perlahan-lahan keluar dari dalam museum menuju ke State House dengan kondisi Tess yang ternyata mengalami cedera terkilir di kakinya, dan juga dengan fakta kalau Ellie sudah digigit untuk yang kedua kalinya dan mungkin virus itu akan bereaksi kapan saja. Namun karena Tess ingin tetap berpikiran positif, mereka pun tidak memperdulikan hal tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan menuju State House. Jury's still out. Is it everything you hoped for? Come on, let's get there before it's dark.
Namun begitu sampai di State House, ternyata mereka tidak melihat seorang pun yang berjaga-jaga di sana. Karena penasaran, Joel pun perlahan menghampiri truk kelompok Firefly dan ternyata semua orang sudah tewas bersimbah darah saat itu. Dan bahkan ketika mereka masuk untuk memeriksa yang lainnya, ternyata tidak ada satu orang pun yang selamat dari mereka. Jesus. Holy shit. Dan karena semua orang yang sudah menunggu Ellie nyatanya sudah tewas, mereka pun mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena arahan Merlin waktu lalu hanya meminta mereka untuk membawa Ellie ke arah barat dan tanpa petunjuk yang jelas sedikit pun. Namun anehnya, saat Joel sudah pasrah dan mengajak mereka untuk kembali, tiba-tiba Tess pun menolak. Yang ternyata rupa-rupanya Tess sendiri sudah terinfeksi oleh zombie jamur sewaktu di museum tadi. Our luck had to run out sooner or later. She's infected. Oops. Namun yang anehnya, saat Tess yang baru saja terinfeksi oleh virus itu, ternyata Ellie sendiri yang sudah 2 kali terkena gigitan zombie, nyatanya ia tidak terinfeksi sedikit pun. Yang berarti tidak bisa dibantah lagi kalau tubuh Ellie memang kebal oleh virus tersebut. Namun ketika mereka sudah mempunyai harapan, tiba-tiba I need you to get her to Bill and Frank's. She's fucking real. You get her there. You can't ask you for anything, not to feel the way I felt, not to... Oh, fuck! Ya, ternyata salah satu orang yang ada di sana sudah mulai bereaksi dan hendak menyerang mereka. Dan ketika Joel menembak orang tersebut, ternyata jamur yang ada di tempat itu bereaksi dan lantas terhubung dengan seluruh zombie yang ada di daerah itu. Yang akhirnya para zombie itu pun tahu keberadaan mereka. How many? All of them. Maybe a minute. Dan karena para zombie itu sudah tahu keberadaan mereka, Tess yang sudah tidak mau ambil pusing lagi pun menumpahkan seluruh bensin yang ada di tempat itu dan rela untuk mengorbankan dirinya agar Joel dan Ellie bisa selamat dari sana. Dan karena memang tidak ada pilihan lain lagi, dengan terpaksa mau tidak mau Joel pun harus meninggalkan Tess seorang diri untuk menghambat kejaran para zombie. Dan bersambung. Dan itu dia series The Last of Us episode 1 dan 2-nya. Gimana? Seru kan? Menurut saya series ini sih keren guys, karena bener-bener relate sama gamenya. Apalagi yang bikin saya kagum itu ternyata Indonesia sendiri ambil bagian di series The Last of Us ini. Jadi tambah bangga pokoknya nontonnya. Oke lah, segitu aja dulu rangkuman kita kali ini. Dan karena series The Last of Us ini masih ongoing, jadi sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Dan jangan lupa juga tinggalkan jejak dengan subscribe supaya kalian gak ketinggalan updatean episode selanjutnya dari series ini. Terima kasih sudah mampir. Segenap kru Campur Film undur diri dan ciao.